Om Swastiastu. Baik, perkenalkan nama saya Kadek Vivi Natasha Dewi. Di sini saya ingin menjelaskan upacara melasti. Ada yang tahu sejarah dari upacara melasti? Baik, upacara melasti merupakan salah satu dari rangkaian perayaan Nyepi yang berlangsung 3 atau 4 hari sebelum Hari Raya Nyepi. Upacara satu ini bisa diartikan sebagai ritual menghanyutkan kotoran dalam menggunakan air kehidupan. Dalam kepercayaan agama Hindu, air kehidupan atau Tirtha Amarta mengacu pada sumber air seperti laut dan danau. Sumber mata air sendiri memberi banyak manfaat kehidupan bagi semua makhluk hidup, termasuk secara lahir dan batin, serta alam dari kotoran di dalamnya. Oleh karena itu, upacara melasti biasanya dilangsungkan di dekat sumber air seperti tepi laut atau danau. Dalam upacara ini, umat agama Hindu akan datang secara berkelompok menuju sumber air. Rombongan tersebut umumnya berasal dari satu kesatuan wilayah yang sama seperti desa atau banjar. Tujuannya adalah untuk menyucikan diri dari perbuatan buruk di masa lalu sehingga perbuatan buruk tersebut hanyut terbuang bersama air laut ataupun danau. Selanjutnya di sini saya ingin menjelaskan asal-usul melasti. Asal-usul melasti itu sendiri yaitu upacara melasti merupakan bagian dari keberadaan Tahun Baru Saka dan menyambut Hari Raya Nyepi yang bermula di India. Zaman dahulu kala, India kerap dilanda peperangan antar suku, namun setelah dinasti Kushana berkuasa, mereka akhirnya mampu membawa perdamaian di antara suku-suku tersebut. Pada 78 Masehi, di bawah kepemimpinan Raja Kanishka dari dinasti tersebut, terciptalah sistem kalender Caka atau disebut dengan istilah Saka sebagai kalender kerajaan. Dengan sejarah tersebut, Nyepi pun tak hanya menjadi peringatan tahun baru, tetapi juga perayaan untuk perdamaian. Baik, selanjutnya, melasti ini sebenarnya memiliki kesamaan dengan upacara Nagan Sankritan di India yang bertujuan untuk penyucian desa. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang makna pelaksanaan upacara melasti, yang dimana makna pelaksanaan upacara melasti ada 4. Yang pertama, pembersihan jagat raya. Yang kedua, kekuatan untuk Hari Raya Nyepi. Yang ketiga, ada menghanyutkan penderitaan. Dan yang terakhir ada pengingat akan kelestarian lingkungan. Baik, di sini saya akan menjelaskan secara singkat penjelasannya, yang dimana pembersihan jagat raya ini merupakan pembersihan segala kotoran dengan memuja keagungan Ida Sang Yang Widiwasa atau beserta manifestasinya. Oleh karena itu, dalam upacara ini, umat agama Hindu juga turut membersihkan peralatan upacara seperti arca, pralina, dan pratima. Yang kedua, ada kekuatan upacara Hari Raya Nyepi, yang dimana selain pembersihan jagat raya, upacara melasti juga menjadi bentuk pemohonan kepada Ida Sang Yang Widi. Yang ketiga, ada menghanyutkan penderitaan. Selain menghanyutkan kotoran alam, makna lain dari upacara melasti adalah untuk menghanyutkan penderitaan masyarakat. Yang keempat, ada pengikat akan kelestarian lingkungan. Melalui upacara melasti, umat Hindu juga diingat kembali untuk menghilangkan keserakaan yang kerap merusak lingkungan. Yang keempat, ada tata cara pelaksanaan upacara melasti, yang dimana ada persiapan alat
dan sajen, yang kedua ada arak-arakan, yang ketiga ada sembahyang. Yang pertama, persiapan alat dan sajen. Hal pertama yang tidak boleh terlewatkan dalam melasti adalah mempersiapkan. Setiap orang dalam rombongan biasanya menyiapkan sesajen sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Selain itu, mereka juga membawa benda-benda sakral untuk ibadah. Yang kedua ada arak-arakan. Setelah persiapan selesai, rombongan akan memulai ritual arak-arakan mengelilingi desa membawa peralatan dan sesajen tersebut. Yang terakhir ada sembahyang. Sebelum sembahyang, panitia setiap rombongan biasanya telah menyediakan sebuah meja atau panggung dengan posisi membelakangi laut atau danau. Meja tersebut kemudian digunakan untuk meletakkan berbagai perangkat suci di pura serta sesajen yang mereka bawa. Sebelum sembahyang, peserta akan membasuh muka. Selanjutnya, mereka akan duduk bersila menghadap jajaran perangkat ibadah. Pemangku setempat lalu memimpin jalannya upacara. Setelah itu, mereka akan menebarkan asap pipa sebagai wujud penyucian. Para peserta kemudian melakukan ritual persembahyangan dan para pemangku membagikan secangkir air suci untuk mereka minum. Selain itu, mereka juga diberikan bija atau beras yang telah dibasahi dengan air suci. Usai persembahyangan, peserta kembali mengarak perangkat ibadah kembali ke pura. Untuk menjaga ketertiban, pelaksanaan pun bisa pulang ke rumah masing-masing. Dan yang terakhir ada tujuan dari upacara melasti, yang dimana ada tujuannya. Yang pertama, mengiring prawaktakan dewata, artinya upacara melasti hendaknya didahului dengan memuja Tuhan dengan segala manifestasinya dalam perjalanan melasti. Yang kedua ada angnyutaken laraning jagat, artinya menghanyutkan penderitaan masyarakat. Maka upacara melasti bertujuan untuk memotivasi umat secara ritual dan spiritual. Yang ketiga ada papa kalesa, yang artinya melasti bertujuan menuntut umat agar menghilangkan kepampanannya secara individual. Ada 5 yang harus dihilangkan, yaitu yang pertama ada awidya, yang ketiga ada asmita, yang ketiga ada raga, yang keempat ada dwesa, yang kelima ada adhiniwesa, yang keempat latuning buana, artinya alam yang kotor. Maksudnya upacara melasti bertujuan untuk meningkatkan umat Hindu agar mengembalikan kelestarian dalam lingkungan, atau dengan kata-kata lain menghilangkan sifat-sifat manusia yang merusak alam lingkungan. Dan di sini yang terakhir ada tentang ngamet sarining amerta ring talengin segara, artinya mengambil sari-sari kehidupan dari tengah lautan. Ini berarti upacara melasti mengandung muatan nilai. Dan yang terakhir ada waktu pelaksanaan upacara melasti. Ritual atau pelaksanaan upacara melasti ini dilakukan pada sesi kesanga atau bulan ke-9 atau sekitar bulan Maret. Perayaan sekali dalam setahun ini juga menjadi proses evaluasi diri masyarakat. Baik, berikut adalah cuplikan video dari upacara melasti. Selamat menikmati. Nah, di sini saya sedikit menjelaskannya. Di sini di Banjar saya sendiri, yang pertama ada situasi sebelum menuju pura desa. Desa saya sendiri itu bernama Desa Gulingan, dan Banjar saya yang bernama Banjar Batu Lumbung. Di sini keramu Banjar berkumpul di Pura Batu Tegah untuk menuju ke pura desa. Di sini ada ibu-ibu yang mengaturkan sesajen. Setelah itu, ini situasi melakukan persembahyangan di pura bersama-sama.
Setelah melakukan persembahyangan bersama, kita bersiap-siap untuk mengiring Ida Betara menuju Pura Desa. Ini merupakan proses atau bisa disebut juga persiapan untuk menuju Pura Desa. Kita bersama-sama jalan kaki menuju Pura Desa atau bisa disebut dengan ngiring Ida Betara lunga ke desa. Ini proses perjalanannya cukup jauh dari Pura Batu Tegah menuju Pura Desa Gulingan. Sesampainya di Pura Desa, Ida Betara disambut dengan ibu-ibu yang menarikan tari penet atau bisa disebut dengan pepenetan. Setelah itu Ida Betara ditaruh di atas tersebut atau bisa disebut ngelinggihan Ida Betara. Ini merupakan situasi dari seluruh Ida Betara yang ada di desa Gulingan. Ini merupakan Ida Betara dari banjar-banjar masing-masing. Di Gulingan tersebut mempunyai 13 banjar dan bisa teman-teman lihat itu semua adalah sesunan Ida Ring Gulingan. Oh, Santi. Ingat, Tidiang Lunas Majang Remantu, Nita dan Tidiang Sita Bantuk Pramosan. Oh, Santi. Oh, ingat, Tidiang Lunas Majang Remantu, Nita dan Tidiang Sita Bantuk Pramosan. Setelah itu, keesokan harinya, kita ngiring Ida Betara untuk menuju Segara atau bisa disebut dengan menuju pantai. Berikut ini merupakan situasi di pantai atau Segara Sese. Ini merupakan sesuanan desa Gulingan Sampun Rawuh. Kita bersama-sama menuju pantai mencari tempat duduk untuk melaksanakan persembahyangan bersama. Ini merupakan proses kita melakukan persembahyangan. Dan setelah persembahyangan selesai, kita diberi tirta dari Segara, dan setelah itu Ida kembali ke Pura Desa atau bisa disebut Ida Budang.
Baik, sekian pemaparan video dari saya. Semoga bermanfaat. Saya tutup dengan Pramo Santi. Om Santi 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 Om.